Assalamualaikum Dokter Tommy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dokter di Mulai Jaten Podcast. Iya, terima kasih atas undangannya ya. Ini Terima kasih perdana buat saya dokter. ini ya. Oh yang terima kasih aja kita loh dokter udah mau hadir loh, udah Iya. nyempatin waktu. Sebelum kita berbincang-bincang di topik kita hari ini dok, aku mau nanya. Iya. Karena aku penasaran nih, soalnya kan dokter ini kan sibuk nih di rumah sakit. Kegiatannya apa aja sih dok selama bulan puasa? Kalau selama bulan puasa ya rutinitas harian mulai dari bangun sahur ya, sahur, Iya. kemudian bangun anak-anak juga, terus makan sahur bersama, habis itu sholat subuh jamaah, kita sempatkan jadi habis sholat subuh itu jangan tidur, jadi bisa pengajian, baca tadarus Al-Qur'an, kalau sempat nanti olahraga misalnya sepedaan atau senam kecil, terus setelah itu baru pulang. Nah, setelah pulang anak-anak kan harus berangkat sekolah, kita berangkat kerja. Setelah berangkat kerja biasanya saya praktek dulu, setelah itu baru ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit sampai sore, pulang istirahat dulu sampai menunggu berbuka ya, kadang buka puasa bersama juga ada bersama keluarga. Terus setelah itu ya sholat tarawih. Setelah sholat tarawih saya masih menyempatkan untuk praktek malam. Praktek malam ya dok ya? Apa nggak capek sih dok praktek malam? Terus itu praktek malamnya di rumah sakit atau di luar rumah sakit atau punya klinik sendiri? Ya di luar rumah sakit, karena rumah sakit kan hanya pagi sampai sore gitu. Ya juga kan terkadang kan pasien ini mempunyai kayak kebutuhan khusus, jadi nggak setiapnya harus jam segini dokternya ada. Bisa juga kadang-kadang malam kalau lagi drop harus ada dokternya juga ya dok. Iya, Itu cara ngatasinnya gimana dok? Harus malam-malam ke sana? Iya memang kadang praktekin juga ya karena tuntutan pasien. Ada beberapa pasien yang minta, "Dok, kalau bisa ada praktek di luar." Soalnya kan kalau di rumah sakit prosedurnya harus daftar sehari sebelumnya atau lewat pendaftaran, lewat rujukan. Jadi kalau sewaktu-waktu ada keluhan bisa ke tempat praktek. Dari situ akhirnya ya buat tempat praktek lah. Jadi ada tempat praktek untuk pasien-pasien yang butuh segera ya. Mungkin itu. Iya dok, juga kan kalau dokter juga di rumah sakit itu kan biasanya dokter ke poli nih, karena soalnya aku kemarin praktek di rumah sakit Muhammadiyah juga sempet ketemu dokter, cuman emang belum kenal aja ya dok ya. Dokter ke poli, terus kalau siang itu visit ke beberapa ruangan. Iya, betul. Itu visitnya juga nggak 1, 2, pastinya sibuk. Dan terus dokter juga ada kayak apa visit malam apa tahu apa itu tadi. Nah itu tuh kayak mana dokter bagi waktunya, kayak kan sibuk banget, padat banget jadwalnya. Iya. Jadi intinya ya kita sebagai dokter kan profesi yang memang dari awal kita memilih profesi ini ya dituntut harus siap meluangkan waktu kita untuk pasien-pasien kita. Tapi harus ingat kita punya hak juga untuk fisik kita ya, harus ada istirahat, makan, kemudian jangan lupa untuk keluarga, karena keluarga kan yang istilah tempat kembali kita ya, tempat kita istilahnya kita bekerja juga kan untuk keluarga juga. Jadi harus ada waktu-waktu, jangan lupa yang terpenting ibadah itu juga jangan sampai pernah lupa meninggalkan ibadah ya. Sedangkan kita mungkin sibuk lupa ibadah. Ibadah juga itu yang intinya jangan sampai melupakan ibadah seperti itu. Ya bener banget sih dok, kan juga quality time bersama keluarga itu kan penting banget. Betul. Dan ngomongin bulan puasa nih, kan kita lagi bulan puasa nih. Iya. Nah apa sih dok kayak manfaat bulan puasa atau manfaat berpuasa untuk seseorang? Ya, jadi semua ibadah khususnya dalam agama kita sebenarnya ada hikmah-hikmah kesehatan yang tidak selalu pasti kita ketahui hikmahnya apa. Contohnya misalnya puasa ya. Puasa dari segi medis terlepas dari hadis yang menyebutkan berpuasalah maka puasa akan menyehatkanmu. Memang hadisnya disebutkan palsu, tapi secara medis memang puasa sendiri bermanfaat bagi kesehatan. Contohnya dia mengistirahatkan organ tubuh kita yang misalnya kita kan makan terus ya. Jadi kita butuh istirahat saluran cerna. Butuh diistirahatkan, butuh meregenerasi sel-sel tubuh, kemudian metabolisme kita juga diatur lagi. Karena kalau orang berpuasa otomatis jam makannya itu teratur. Iya, berubah. Ya, teratur. Pokoknya kalau makan saat sahur dan buka. Kalau di luar Ramadan coba. Kadang kita sarapannya telat jam 10. Nah, nanti makan siang jam 12.
nanti makan sore seingatnya malam. Nah di bulan puasa ini kita ritmenya teratur lagi. Ya, jadi metabolisme tubuhnya juga lebih terjaga ya dok ya. Iya betul. Terus Kemudian secara imun juga, jadi Iya, imun dok. kita meningkat karena orang yang berpuasa kan secara rohani membaik. Rohani yang baik maka imun tubuh juga akan meningkat. Jadi ternyata manfaatnya banyak puasa. Yaps, bener banget sih dok. Coba kalau tipsnya untuk menjaga kesehatan nih dok di bulan Ramadan kan Iya. nggak semua orang kan kadang kuat nih puasa. Gimana sih tipsnya untuk menjaga kesehatan? Ya, ini baik banget nih ya. Jadi bulan puasa ini kita harus punya strategi biar survive lah ibaratnya. Yang pertama untuk kiatnya yang pertama sesuai perintah Rasulullah kita diminta bersahur atau makan sahur. Jadi sahur itu ternyata manfaatnya menjaga stamina tubuh kita. Dan di sahur itu juga kita mendapatkan banyak keberkahan dari sisi rohani ya. Iya, dok. Yang pertama di waktu sahur kita bisa berdoa, bisa mohon ampun, beristighfar. Kemudian dengan makan sahur kita bisa menjaga stamina tubuh kita hingga waktu berbuka. Yang pertama, jadi diusahakan kita bersahur dan waktu sahur yang paling baik diakhirkan. Iya, di akhir. Jadi jangan sampai misalnya yang sering kalau dulu bangunnya jam 2, takutnya apa? Takut kesiangan. Iya, takut kesiangan Jam dok. 2 makan sahur, jam 3 tidur. Bangun-bangun udah jam 6. Ternyata telat sholat subuh akhirnya. Iya, karena suka gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menyegerakan berbuka. Jadi tadi kan perintahnya sahurnya diakhirkan Berbukanya dan berbukanya segerakan. Itu sesuai dengan kebutuhan fisik kita. Jadi sesegera mungkin di saat tubuh kita sudah kekurangan energi, kita segera berbuka. Dan berbuka juga dengan makanan yang mengandung serat, yang seperti karbohidrat. Nah perintahnya Rasul mencontohkan kalau misalnya berbuka itu dengan kurma basah atau rutop. Kalau nggak ada pakai tamar atau kurma kering. Kalau nggak ada dengan air putih. Ya, jadi dengan makanan yang manis dan berserat. Ternyata manfaatnya apa? Kalau misalnya kita selain itu kadang malah bikin lambungnya belum siap atau tubuh kita belum siap seperti itu. Ya, jadi harus menyegerakan berbuka dan berbuka dengan makanan yang manis dan memiliki serat yang tinggi. Salah satunya yang dicontohkan Rasulullah yaitu kurma seperti itu. Terus yang ketiga, istirahat yang cukup. Jadi kita harus mengalokasikan waktu untuk istirahat. Misalnya setelah sholat tarawih kita istirahat, kemudian bangun di sepertiga akhir misalnya jam 3 untuk mempersiapkan sahur seperti itu. Kemudian yang berikutnya yaitu jangan lupa aktivitas harian tetap jalan. Jangan sampai mentang-mentang puasa kita libur tidur. Nanti alasannya tidurnya orang berpuasa ibadah. Itu enggak ada ya dalilnya tidurnya orang berpuasa ibadah. Lebih baik itu melakukan dalilnya orang yang malas. Iya betul banget dok. Jadi tetap aktivitas harian tetap kita yang kerja dari pagi sampai sore ya tetap kerja. Kemudian tips berikutnya jangan lupa olahraga. Cuma olahraganya di sini nggak boleh olahraga yang berat, olahraga yang ringan. Misalnya setelah sholat subuh kita bisa jogging, atau jalan pagi, atau sepeda. Dan waktunya selain habis sholat subuh bisa kita dekatkan dengan menjelang berbuka. Ya mungkin tapi yang menjelang berbuka dilihat juga ya. Maksudnya kadang kan ada orang yang jalan-jalan ketika berbuka ya. Baiknya waktu berbuka kan waktu mustajab ya. Dimanfaatkan olahraga sejenak, kemudian ya persiapan berbuka seperti itu. Jadi tetap ada olahraga ya waktu-waktunya tadi bisa setelah sholat subuh atau menjelang berbuka puasa. Kemudian tips berikutnya saat berbuka ini saya lupa tadi menyinggung, nggak boleh langsung balas dendam. Oh iya. Ini kadang kan ada yang suka makan langsung makan makanan berat itu kan. Mulai dari minumnya, dari es teh, es jeruk, cendol, kolak. Itu baru minumnya. Kemudian makanan pembukanya dari donat, kurma, kemudian ada roti. Banyak. Belum nasinya nih. Nasi nanti ada nasi. Ada sayur. Ada sayur, ada rendang, ada ikan. Nanti semuanya langsung di awal langsung dimakan. Nah, ini berbahaya. Nanti tubuh kaget. Nanti bisa gangguan pencernaan. Dan biasanya nanti pas sholat tarawih ngantuk. Kenapa? Karena energinya dipakai di pencernaan, energi itu tak berkurang akhirnya ngantuk. Itu. Terus
Tips berikutnya yaitu untuk beberapa orang yang memiliki sakit tertentu, maka harus konsultasi ke dokter yang terkait dengan sakitnya. Misal untuk yang punya sakit kencing manis, sakit sakit ginjal, kemudian sakit jantung, harus konsultasi. Kira-kira apa sih yang Boleh harus atau diatur? enggak. Iya, betul. Nanti mungkin bisa kita jelaskan lagi. Ya Nah, tadi itu sih. kan ngomongin tentang yang cuci darah nih, cuci Iya, darah atau penyakit ginjal ya Dok ya. iya, betul. Kalau orang yang penyakit ginjal tuh diwajibin puasa nggak sih Dok? Soalnya kan dia harus rutin nih cuci darah. Ya. Nah, untuk khusus pada pasien dengan sakit ginjal sendiri sebenarnya ada pembagiannya. Jadi ada stadium, mulai dari yang stadium 1 sampai 5. Untuk stadium yang awal, di mana masih kerusakannya ringan, masih diizinkan berpuasa dengan memperhatikan kecukupan kebutuhan Asupannya. makanan maupun minuman. Jadi harus diperhatikan. Bagaimana batasannya? Ya batasannya itu stadium 1 misalnya sampai stadium 2. Masih diizinkan dengan memperhatikan resiko-resiko terjadinya dehidrasi, karena dehidrasi atau kurang cairan juga membahayakan ke ginjal. Kemudian untuk stadium berikutnya 3 sampai pasien-pasien yang sudah mengalami hemodialisa atau cuci darah, maka anjurannya tidak diperkenankan untuk puasa. Nah, untuk yang sakit ginjal ini yang cuci darah sendiri, dilihat kan ada cuci darah yang sifatnya terus-menerus. Iya. Ada yang sifatnya hanya Sekali. sementara. Misal pasien mau melakukan operasi karena ada gangguan ginjal akut, akhirnya harus cuci darah. Nah, untuk pasien ini ya saat cuci darah ini tidak boleh puasa, tapi nanti kalau nggak cuci Setelahnya darah boleh. boleh berpuasa. Tapi yang cuci darah terus-menerus, maka Itu secara dianjurkan untuk secara tidak puasa. medis tidak diperkenankan puasa karena pertimbangannya satu membahayakan tubuh Kesehatan sendiri, tubuh. kekurangan cairan, kemudian resiko hipoglikemi atau gula darahnya turun dan memperburuk kerja ginjalnya juga, seperti itu. Nah, kalau tadi kan penyakit ginjal nih, kan Iya. ada juga yang penyakit mah ini sering banget sih di Oh, anak muda, betul. di remaja. Karena aku juga punya sih sebenarnya. Iya. Itu ada nggak sih kayak larangan atau cara untuk mengatasi mah di saat puasa, Dok? Iya, betul sekali. Nah, ini sebenarnya orang yang sakit mah juga kita lihat dulu ya sakit mahnya yang mana. Karena kan enggak bisa juga dipukul rata sakit mah Iya. semuanya boleh puasa atau enggak boleh puasa. Jadi tetap harus konsultasi ke dokter yang terkait. Jadi sakit mah sendiri bisa penyebabnya karena fungsional, misalnya karena cemas yang berlebihan atau memang karena ada kelainan di lambung atau di mahnya itu sendiri. Misal kalau sakit mahnya karena ada perdarahan lambung sampai buang air besarnya warna hitam karena ada perdarahan, ya tidak disarankan berpuasa. Beda kalau misalnya penyebabnya karena fungsional, karena cemas, karena asam lambung yang berlebih, dengan puasa ini malah bisa membantu menyembuhkan. Kenapa? Yang pertama yang saya sebutkan di awal tadi, kalau misalnya kita puasa, khususnya puasa Ramadan ya, kita niat dari malam, maka tubuh kita itu akan menyeting langsung bahwa asam lambung itu keluarnya saat sahur dan buka puasa. Makanya niat itu wajib. Makanya kan disebutkan niat itu rukun dalam ibadah puasa Ramadan. Ya, kenapa? Itu pentingnya ternyata agar menyeting tubuh kita itu keluar asam lambung saat sahur dan buka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di puasa dilarang marah-marah, dilarang emosi. Kan disebutkan di hadis barang siapa yang berpuasa tapi tidak bisa menahan emosinya, maka dia tidak mendapatkan kecuali lapar dan dahaga, tidak dapat pahala. Ternyata hikmah secara medisnya apa? Ketika kita emosi, kita marah, satu hormon emosi atau hormon kortisol dalam tubuh kita meningkat. Hormonnya meningkat, merangsang lambung itu memproduksi asam lambung semakin tinggi. Maka resikonya ya asam lambung naik, mungkin nggak bertahan lama itu secara medis ya. Jadi mungkin siang itu udah perutnya ngerasa perih, rucuk-rucuk gitu. Jadi itu ternyata hikmahnya nggak boleh emosi, nggak boleh gibah, nggak boleh marah-marah. Ternyata dari medis resikonya ke lambung gitu. Termasuk ke darah tinggi, ke gula juga berisiko. Kayak gitu ya Dok ya. Kalau orang yang ngerokok itu Dok? Nah, ini momen yang tepat untuk berhenti orang-orang yang masih merokok nih. Nah, buat orang-orang yang masih merokok, jadi kita harus punya momen. Sebenarnya ini anehnya nih, kalau pas bulan puasa itu orang bisa puasa dari sahur sampai buka, nggak merokok.
Tapi kenapa kalau nggak bulan puasa mereka nggak bisa Nah, gitu kan? itu makanya. Padahal itu merokok kan sebenarnya nggak boleh karena dari Iya. kita meninjau dari satu sisi medis. Jelas itu kandungan zat beracunnya cukup banyak yang efeknya berdampak ke kesehatan. Kedua dari segi masalah agama ya, terlepas hukumnya ada yang menyebutkan makruh, ada yang menyebutkan haram. Kalau dari saya sendiri sih berpendapat haram karena dari sisi medisnya tadi ya. Jadi harusnya orang-orang yang masih merokok ini momen inilah dijadikan momen yang tepat. Kenapa kalau puasa bisa berhenti, di luar nggak bisa? Ya kalau ke pasien itu, saya bilang ke pasien, misalnya pasien datang dia masih merokok terus kena sakit jantung misalnya, Pak mau nunggu apa lagi Pak? Ini udah dapat kartu kuning. Kartu kuning nih. Kalau dalam olahraga kan sepak bola misalnya, ada kartu kuning nih. dapat kartu kuning sekali. Bapak mau nunggu kartu kuning kedua, saya bilang. Kartu kuning kedua itu jadinya kartu merah loh Pak. Nah, jangan sampai serangan yang kedua bisa menyebabkan fatal. Nah, biasanya kalau udah saya sindir seperti itu pasien akhirnya berhenti merokok. Ya jangan sampailah kita gara-gara merokok terus sakit jantung, kemudian sakit yang lainnya ya. Jadi merokok ini momen yang tepat. Kalau kita memang benar-benar niatnya ikhlas pengen berhenti merokok, insya Allah bisa berhenti merokok. Itu tergantung niat atau tekad seperti itu. Yaps, bener banget sih dok. Juga kan kalau misal dia kena serangan jantung terus ngerokok ditambah ngerokok tiba-tiba kan kalau dia kode blue kan nggak lucu gitu kan. Iya betul. Langsung dibawa ke ICU ya kalau selamat, kalau enggak. Betul. Nah tadi kan kita udah bahas banyak banget nih dok. Buset sih, itu pengalaman banget sih untuk aku kan. Aku juga jurusan kesehatan jadi itu bermanfaat banget, bisa diaplikasikan lah ya. Betul. Nah terus kan tadi terus kita udah bahas tentang cuci darah, ginjal sampai merokok. Bener-bener semoga itu bisa membantu orang lain yang mungkin lagi merokok terus ada penyakit-penyakit ini untuk punya cara lah untuk mengatasinya. Iya betul. Dan makasih banget nih untuk Dr. Tommy udah hadir banget di Mulajatan Studio dok. Dan ini studio keren, ya alhamdulillah sih dok kita punya studio ini. Saya baru tahu loh ini jujur aja. Baru tahu dok? Iya. Udah agak lama sih dok ini dok. Ya alhamdulillah. Waktu diundang saya langsung mengiyakan. Berarti kaget dong dok diundang tiba-tiba ada Mulajatan podcast. Iya, ya buat pengalaman pertama lah mungkin. Buat saya sih kebetulan senang edukasi ya. Jadi di penyakit dalam itu selain pengobatan juga edukasi. Karena kita tidak hanya pengobatan, pencegahan itu lebih baik seperti tadi. Karena kan medianya sekarang udah keren ya, mulai dari podcast, kemudian medsos yang lain, dari YouTube. Ini sebenarnya kita bisa menyampaikan edukasi lewat banyak media. Yaps, bener banget sih dok. Dan ngomong-ngomong nih dok, kita kan jurusan kesehatan dan juga di sini ada jurusan farmasi. Kita juga punya produk nih dok, namanya Jahemu dok. Ini bandrek instan dari terbuat dari jahe. Ini produk dari jurusan farmasi dok. Masya Allah keren ya. Iya nih dok. Ini semuanya ini produk dari sini ya? Iya dari sini, dari siswa-siswi kami dok. Iya, kemarin waktu pandemi ini bantu sekali nih dari SMK Muhammadiyah 3 ini. Iya ada hand soap dan hand sanitizer juga. Di saat kehilangan produk dia muncul sebagai penolong. Ada penolongnya ya dok ya. Dan ini juga bandrek instan kita ini Jahemu ini juga bisa lah untuk membantu pencernaan juga kan. Dia dari jahe hangat, bisa untuk saat berbuka ataupun saat sahur. Iya. Duh malah jadi endorse. Gak apa-apa lah ya, sedikit lah ya. Makasih banget nih dok udah berbagi ilmu sama aku dan sama teman-teman lainnya juga. Dan semoga semuanya bermanfaat ya dok ya. Dan terakhir apakah dokter ada pesan untuk kita semua di sini? Mungkin untuk pesannya ya momen Ramadan ini bisa kita jadikan untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Tapi yang jelas niat puasa kita bukan untuk kesehatan tapi ikhlas karena mendapatkan ridho Allah SWT. Jadi bukan karena kesehatan itu hanya efek samping dan harapan kita kan efek sampingnya efek samping yang bermanfaat. Satunya tadi untuk pencernaan, untuk imunitas, daya tahan tubuh, kemudian untuk regenerasi sel dan untuk menghentikan kebiasaan kita yang kurang baik seperti merokok, kemudian sakit mah karena pola makan yang kurang baik. Mungkin itu dari saya.
Ya, terima kasih dok. Ya, sama-sama. Aduh, bermanfaat banget ini buat aku. Ya. Sekali lagi terima kasih udah Ya, hadir. sama-sama. Tonton terus channel ini dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai Jatan Podcast, semangat melayani Indonesia.